kita pertemuan terakhir, pertemuan 14 ya, sebelum UAS. Jadi nanti membahas ini 10 menit atau 15 menit, sampai 15 menit, kemudian presensi langsung ke si akad. Setelah itu nanti dibagikan soal kuis ya. Kuis ini adalah merupakan supaya kamu lebih mudah mengerjakan UAS-nya. Jadi supaya yang ditanya tahu yang dijawab gitu loh. Walaupun ibu tidak memberikan jawaban, tetap kamu juga mencari, tapi kamu sudah diberi waktu nanti berapa lama untuk mempersiapkannya. Itu dia ya. Oke, kenapa video harus di-on-kan? Karena ini pertemuan terakhir kita. Bisa jadi kita semester depan bertemu, bisa juga enggak ya. Nah, itu dia. Kemudian kan tidak apa-apa ya, supaya lebih ini. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lainnya. Di sini ada Grab. Grab merupakan cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Ini biasanya berkaitan dengan jarak terpendek, apa jalur gitu ya, antara titik A dan titik B. Hanya di sini ada nanti semacam simpul, node, edge, itu dia istilah-istilahnya untuk seperti memetakan atau melihat, mendeskripsikan sebuah itu tadi ya, misalnya untuk melihat jarak terpendeknya, jalan cepatnya istilahnya seperti itu ya. Tapi ada bobotnya nanti Tengku Mahendra ya. Oke. Graph digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan, ya, misalkan jaringan jalan raya, ya. Jadi misalnya dari kampus Pakam ke mana Pantai Labu, kan kalau kita perhatikan kan jalannya tidak satu, bisa berapa jalan, ya kan? Nah dari beberapa jalan ini kita mau melihat mana yang terpendeknya, itulah tujuannya. Misalnya nih mau bikin tol, misalnya dari Pakam ke mana? Pakam ke Medan kan udah, Pakam ke Tebing Tinggi misalnya ya, seperti itu. Nah, maka kan ada beberapa alternatif jalan. Nah, caranya kan, nah ini bisa digunakan. Nah, itu sarannya bisa digunakan ya. Nah, melalui itu tadi ya, bisa di teori dulu, baru nanti dipraktekkan, atau itu tadi mencari seperti dianalogikan dulu, dibuat dulu jarak-jaraknya, gitu ya. Graph kumpulan node atau simpul, titik-titik itu disebut node atau simpul, yang bidang dua dimensi dihubungkan dengan sekumpulan garis sisi, ya, seperti segitiga kan, segitiga itu sisinya ada ya, itu dia. Nodenya itu adalah titik-titiknya, misalnya segitiga kan titiknya ada 3 nodenya, itu. Bulatannya atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis X ya, itu tadi berapa jaraknya. Putri di sini, M. Arif Rama. Oh, berarti tadi salah isi ya, salah isi. Salah isi apa ya? Oke. Kita lihat ya. G sama dengan P kali E. Kalau digambarkan, vertex itu adalah himpunan node titik pada sebuah graf. Jadi di sini node titiknya itu P1, P2, P3, dan P4. Kalau kita perhatikan ini seperti sebuah layangan, ya, atau blok 4 sebenarnya ya, yang cari garis. Bisa segi 4 yang ditidurkan misalnya ya. Kemudian ada edge. Edge itu adalah garisnya E1, E2, E3, E4, atau yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Inilah yang merupakan nanti semacam sebagai bobotnya atau jaraknya ya antara kota A ke kota B, atau dari titik A ke titik B. Nah, itu dia. Kemudian ada disebut adjacent. Adjacent ini adalah titik node yang saling berdekatan. Nah, itu dia, ini di sini P2, P1 ya. Kemudian ada yang tidak insiden dengan titik P1 dan titik P4, titik P adjacent. Nah, yang mana adjacent, yang mana insidennya, yang dekat, yang jauh ya. Kemudian ada wake. Wake ini ya. Ini adalah disebut sebuah graf berbobot, wake group. Nanti kita lihat itu berbobot itu adalah memang karena ada jaraknya atau bobotnya W ya. Istilah lainnya yaitu path ya, path bagian. Contoh di P, D5, B4, ini adalah sebuah jalur, nanti dibuatkan bagaimana membuatkan path-nya. Kemudian ada cycle ya.
Ada bagiannya, ada garis-garisnya, kemudian ada cycle-nya ya. Cycle itu adalah dari mana titik awal berangkat tutup berakhir di titik awalnya ya, cycle itu namanya apa namanya? Cycle ya, alurnya juga tapi berbentuk seperti cycle lingkaran ya, sirkuit yang lintasannya berawal. Jadi bisa zigzag, pokoknya sirkuit aja berbentuk seperti sirkuit kalau kamu suka lihat balapan ya. Kemudian graph jenis-jenisnya ada yang tidak beraturan. Kalau kita perhatikan ini adalah undirect graph atau non-direct graph. Kalau kita perhatikan ini kan semacam ada segitiga, kemudian ada semacam jajaran genjang lagi, ada bidang, ada titiknya, tidak beraturan ya. Sedangkan yang beraturan itu, ini dia tadi yang tidak beraturan, ada bukunya ada juga ya dibuatkan. Representasi graf dengan matriks array 2 dimensi. Disebut array 2 dimensi, terdiri dari baris dan kolom yang dinyatakan pada struktur data yang mewakili graf tersebut. Jadi dibuatkan misalnya titik A titik A pada bobot 51 misalnya ya. Itu merupakan representasi graf dengan array dimensi 2. Septia ulik. Kita perhatikan di sini ada lintasan terpendek antara buah simpulnya ada terhadap pasangan simpul misalnya AC, DB gitu ya. Kemudian lintasan terpendek dari simpul ke semua simpul. Satu simpul ke semua simpulnya. Lintasan terpendek antara dua sisi buah yang melalui beberapa simpul tertentu atau intermediate coordinate path ya. Algoritma graph yaitu pencarian melebar ya. Ini sebenarnya yang kita bahas di sini adalah kalau kita lihat di graph ini fokusnya di BFS ya, Broad First Search ya, yang melebar, ada yang DPS, Deep First Search ya. Jadi ini Ibu stop dulu supaya oke, tadi Ibu salah kelas kayaknya apanya ya dia. Bentar. Oke. Ini sudah pernah dibahas jadi kita gimana tadi? Nah, ini ya. BVS pencarian melebar breadth first Ayu. Kemana Ayu? Biasa Ayu nih cepet nih. Breadth first search yang melebar tidak ditemukan, cari lagi kiri kanannya, tidak ditemukan, cari lagi. Kalau DPS tidak ditemukan, cari ke bawah. Tidak ditemukan, cari lagi ke bawah sampai semuanya ditelusuri dan dicapai ya. Algoritma pencarian melebar BVS ini disebut juga traversal dengan simpul V ya, V. Algoritmanya kunjungi simpul V, kunjungi semua simpul bertetangga. Jadi yang tadi sederet, sebaris dikunjungi. Jika belum dikunjungi, maka akan terus dilanjutkan. Jadi melebar. Nah, sebaliknya dilakukan untuk ini contoh gambar A disebut metode BVS untuk gambar ini ya, traversal yang ini adalah 1 2 turunnya ke 3 ya. Jadi dia harus selevel dulu, sebaris dulu. Baru kan ini 2, baru 3, baru 4, 5, 6, 7, baru masuk ke 8. Ini 1, 2, 3, ya kan, turun 4, 5, 6, 7, 8. Ini, kita lihat, 1, turun ke 2, 3, 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini hampir sama kan? Tapi menggambarkannya ini bagaimana ini ke sini? Apakah sudah paham? Jadi di sini untuk yang melebar BVS, ini pertama, baris pertama, kemudian baris kedua dibaca semua, ketiga baru keempat. Nah, selalu begitu. Baris pertama dibaca dulu, kalau sudah dibaca semua, sudah diketahui, lanjut ke baris berikutnya. Per graph ya. Nah, ini dimulai dengan traversal yang di sini. Ini contohnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk DVS ya, untuk the first sama saja hanya kok disimpan. Nah, kalau kita perhatikan di sini pseudo kode algoritmanya yang tadi dibuatkan dalam bentuk pseudo algoritma, di mana ketetanggaan itu adalah AIJ, AIJ. Misalnya titik A pada kolom 2 baris 3, IJ ya. N kali N, karena tadi disebut 2 dimensi, baris kali kolomnya adalah N kali N. Nah, ini dia antrian. Q menyimpan simpul yang tidak dikunjungi. Itu dia. Nah, ini adalah merupakan algoritmanya. Kalau tadi pseudo kodenya, ini algoritmanya ya. Selanjutnya masuk kita ke DVS. DVS traversalnya dimulai dari simpul V,
dengan kunjungan simpul V, cari di V, tidak ada, cari lagi di simpul W yang bertetangga dengan V. Jika tidak ada, mulai lagi dari W. Jadi dia W bandingkan tidak ada, lagi ke W. Nah, gitu seterusnya ya. Kita perhatikan di sini, contoh ini ya, 1, langsung 2, 3. Kalau kita lihat hasilnya kok sama DPS yang ini dengan BVS sebelumnya. BVS ini sama dengan DPS-nya, tidak ya. Harus bisa kita lihat tadi cara membacanya atau algoritma metode pencarian sekarang adalah dengan DPS ya. Pertama tadi kunjungi simpul V, setelah itu kunjungi simpul V yang bertetangga dengan simpul V. Di 1 kan tidak ada tetangga. Lanjut ke 2. 2 tetangganya mana? 3. Nah, gitu. Ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang tetangga dengannya telah dikunjungi, kemudian dirunut balik, ya, runut balik di apa namanya? Dirunut balikkan, diurutkan. Nah, itu dia ya, dirunut balikkan ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya. Oh, kirain nggak di ini tadi ribut banget ya tetangga saya. Nah, ini adalah contoh untuk apa namanya? Graph dengan DPS dan BVS. Contoh aplikasinya misalnya kita search engine, tahu search engine kan? Kalau kamu buka Google, ada kotak yang namanya search engine-nya Google. Kalau Yahoo pun ada. Kalau pakai Microsoft Edge juga ada ya. Kata kunci mencari ya. Contoh, kamu mau mencari kata web spider. Jadi berapa kali pencarianmu mendalamkah, melebarkah sehingga dapat si ini. Atau coba masing-masing ketikkan namamu di Google Search ya, di search engine-nya. Berapa lama langsung keluar namamu lengkap? Coba. Ibu kan minta videonya di-on kan ya, karena ini pertemuan terakhir. Kalau kamu cari misalnya namamu di Google, mungkin karena kamu lebih sering Facebook, Instagram, mungkin yang muncul itu langsung, ya kan? Namun dari situ nanti pencariannya berapa? Berapa kali kan kalau di search engine Google kan ada tuh berapa detik pencariannya atau berapa banyak ininya kan gitu kan? Nah, coba nanti kamu lihat dengan namamu sendiri kalau kamu menginput ya atau men-search di search engine atau di browser. Nah, berapa lama? Nah, itu dia. Ini contoh aplikasi DPS dan BVS ya. Oke, sekarang tolong videonya di-on-kan. Nanti kalau sudah dipanggil namanya dan hadir, kamu bersuara dan raise hand ya. Jadi raise hand-nya tetap aja sampai selesai. Siapa tahu nanti ada yang ketuker, tidak terbaca, nanti bisa dilihat di link videonya. Itu masuk Ibu ya. Jadi supaya konsekuen, supaya konsekuen kita mengikutinya ya. Ini untuk yang si, oke. Kalau ada suara, kemudian aktifkan raise hand-nya ya. Yang untuk Angel ada 2 kali, nggak ada, Ibu langsung apakan ya, akan ya. Ayu Alvira, ada tadi saya lihat. Hadir, Bu. Oke. Anggi, Angel tadi ada, Angel Puspitasari. Bu. Ada, oke. Chandri, tidak ada. Desi, Saya, Bu. Oke. Dia, Hadir, Bu. Diki. Buat apa yang ini kan ada raise hand-nya, Dek. Nanti kan siapa terlewat nanti bisa dilihat. Kalau sudah menjawab gitu ya. Dia, oke, dia Hana. Kayak yang bagi yang udah dipanggil dan hadir seperti si dia Hana. Raise hand dia. Nanti bisa dilihat di video sama Ibu nanti dicek ya. Dimas. Sorry nggak ada. Gom ada. Gom. Intan. Hadir, Bu. Kuncoro ada ya. Lydia. Ada Lydia tadi. Hadir, Bu. Arif. Ada Arif. Mana Arif? Suara? Hadir, Bu. Oke. Zoom-nya ketika hadir Zoom-nya sebentar ya, on kan ya. Miftah. Ilham. Nurasia. Nurah. Desi tadi belum dipanggil. Oh, udah Desi. Intan.
Kuncoro ada, Vidya udah. Putra, Vidya, Vidya, dia, Vidya, nggak ada. Putri, Putri tadi ada Ibu lihat. Putri mana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rahmi, Rahmi Rama. Hadir, Bu. Hadir, Bu, hadir. Oh, hadir. Oke. Rahmi hadir, Bu. Reza, Rini tadi ada. Mana Rini suara? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke. Reza kayaknya nggak ada ya. Reza. Sari tadi ada. Saya, Bu. Oke. Septeria. Ada, Bu. Cynthia ada. Hadir, Bu. Siska? Windy? Hadir, Bu. Yogi? Angel tadi belum ya? Ini ada, oh udah, oke. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Yang 17, 19. Oke, Agung? Tadi Anda, suara mana Anda? Tadi ada Ibu lihat. Anda? Tadi ada kan Anda? Bu. Oke. Ari? Anggun? Hadir, Bu. Oke. Ari? Mana sih Sri Adinda ini? Azari? Diki? Udah nggak kuliah lagi, Bu. Asari. Diki? Ari kayaknya ada deh. Diki? Erika? Erika? Erika juga, Bu. Nggak kuliah lagi. Eva? Fahrul ini ada orangnya kayaknya. Fahrul, ini Eva langsung baru dipanggil, baru datang. Eva on kan suaranya, buka zoom-nya, kemudian raise hand. Eva. Ampara hadir itu, Bu. Katanya masalah jaringan dari chat dia tadi, Bu. Fakrul. Ya. Di capture fotonya. Oh, jaringan yang rusak. Ya kan bisa cek, berarti foto bisa. Vicky. Hudawir. Udah nggak kuliah lagi, Bu. Hudawir. Bu, Eva hadir, Bu. Iya, ini udah hadir, cuman oh ya oke, resen ya, nanti Ibu cek lagi. Ian, Joyce. Hadir, Bu. Iya, resen ya, oke. Khairul, Maria ini biasa rajin, mana Maria? Minta ini udah jarang ya. Muhammad Akbar, Putri, Permatasari, Putri, Ratna, Sri tadi udah. Kuliah lagi juga, Bu, Ratna. Oh, Sri, ya, Rizky, Ratna ada ya? Mana Ratna? Oh, Ratna nggak hadir. Rizky? Ratna nggak ada, Bu. Ya. Rizky ini ada kayaknya ya. Sela pun ada orangnya. Mana Sela? Sri tadi udah. Susi ini udah makin lama makin nggak ada. Hari Anggara datang. Hari on kan video kemudian raise hand. Mana? Susila. Tengku tadi ada Ibu lihat. Tengku mana suaranya? Tengku. Tiara. Ya. Tiara? Hadir, Bu. Tri. Hadir. Tri.
Tri help me. Wira. Udah nggak kuliah, Bu. Ah, Tri nggak kuliah lagi. Wira? Nggak, Bu. Tri sama Wira nggak kuliah lagi. Oh gitu. Wira masih kuliah, Bu. Kalau Tri belum tahu. Kayaknya udah nggak kuliah lagi sih. Oh, Wira tapi nggak hadir kan? Oke. Iya, Berikutnya, Wira kerja. ya kan bisa dicat nanti pas video di wajahnya di nongol udah selesai dia kan bisa gitu. Hanya sebentar. Kan gitu kan? Itu dia. Jadi jangan apa? Karena aturan itu kan berlaku untuk semuanya. Oke. Suara. Sebentar ya, sebentar. Oke, berikutnya bagi yang hadir Zoom, ini dikerjakan ya. Diberi waktu sampai, ini capture aja, jadi Ibu nggak akan kasih di GC. Setelah ini nanti kerjakan, diberi waktu sampai hari Sabtu jam 8 malam. Bisa ditulis tangan, bisa diketik ya. Nanti ini dikirim ke email yang biasa dikumpulinnya ya, itu nanti. Hanya bagi kalau misalnya kamu mengetik, buatkan foto kelihatan si laptopmu dan kamu gitu dia kan. Nah, itu dia. Kalau dia mengetik. Kalau tulis tangan kan tinggal fotokan yang jelas tulisannya, itu aja ya. Ini ada ini kan biasa versi A dan B. Nanti untuk UAS-nya ya kurang lebih seperti ini. Ini kamu pilih 7 aja. Bisa 7 di atas, 7 di bawah, atau ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Nah, bisa ya. Tapi tuliskan soalnya, supaya nggak usah Ibu lihat lagi berapa. Tuliskan aja soalnya. Masing-masing mengerjakan 7. Tapi nanti waktu UAS, kamu nggak tahu yang mana punya kamu, kan gitu dia ya. Nah, ini dikerjakan. Menjawabnya jangan kamu cari yang dari, bukan sumbernya. Cari yang melalui jawaban-jawaban dari modul ya. Modul yang Ibu bagikan itu, di tiap pertemuan, itu yang kamu lihat. Itu aja cara menjawabnya. Nggak usah kamu cari lagi, buka-buka Google kayak gitu ya. Ini dia. Silakan di-capture, dikerjakan. Bisa dari hari ini. Kirim ke email simaktito Gmail yang Ibu punya. Ya. Dan beberapa nanti arahannya. Ada pertanyaan? Cukup? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Bu, jadi kalau ngetiknya dari handphone, Bu, gimana, Bu? Ya, solusinya gimana? Emang masih ini banyak loh yang dikerjakan? Sanggup? Ayo, kalau gimana caranya kalau dia pakai apa handphone? Ambil handphone saudaramu, pasti ada satu rumah, satu lagi kan? Minta kamu difotokan. Iya kan? Iya kan? Oh iya, Kalau Bu. nggak bisa selfie. Iya, Bu. Jadi kamu begini, temanmu yang fotokan kamu. Jadi dia. Ya? Nah, itu dia. Karena memang sebaiknya memang tulis tangan aja supaya, tapi kadang tulis tangan itu ada yang rapi ya, tapi sebagian ada yang udahlah yang penting jawab lah, kayak gitu ya. Jangan. Kalau sih pengennya kalian mengerti aja ngapain tulis tangan. Cuman karena Ibu kalau pakai handphone menurut Ibu tulis tangan aja lah, ya kan? Daripada apa nggak ribet itu pakai handphone, iya kan? Walaupun ada office di handphone kan ribet kan? Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Arif, Tengku, siapa lagi? Lydia. Bu, ini mau nanya. Ya. Bu, fotonya dimasukkan di dalam Word atau terpisah? Di bawah aja lah, di apa tuh? Di insert picture. Jadi jangan nanti kita buka lagi kan gitu kan? Jadi pas kita buka satu file udah semuanya lihat di dalam. Ya. Di insert. Udah selesai semua kan 1 sampai 7. Bawah insert picture udah. Itu dia. Oke. Kalau tulis tangan tidak usah. Itu karena kan tulis tangan kan udah beda tiap orang gitu dia. Kecuali kamu pinjam tangan orang lain. Oke, ada lagi Rama, Ibu Erna ya, Sekteria Ibu. Oh ya, Ibu yang ada yang seteman sama Ibu Erna, maksudnya seteman itu sudah ya karena kan udah berkeluarga, pekerjaannya juga udah senior gitu.
Jadi kalau itu Ibu membebaskan. Ada seperti Ibu Erna, selain Ibu Erna. Tadi ada siapa tuh saya lagi diklat Bu kan gitu. Ya, kalau udah pekerjaannya udah senior, bebas tugaskan aja lah kan begitu. Ada lagi selain yang 2 orang itu tadi? Ada? Ini bukan mau membeda-bedakan ya, maksudnya mereka kan ada tanggung jawab, maksudnya di pekerjaan ini udah termasuk lebih senior kan. Kalau kalian kan masih perlu belajar-belajar kan gitu. Ada lagi? Eva, Mari, oh ya Eva tadi ya, nanti becek lagi ya. Ada lagi? Cukup? Sari? Tugas kelompok, Ibu ingatkan lagi, kelas ini udah berapa yang ngumpul ya? Kayaknya sih lumayan, kelas yang sebelumnya enggak. Mana Rini? Rini mana? Rini? Oh ini ada Rini ya. Yang lain? Ari bagaimana? Ari? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Dipersiapkanlah UASnya, jangan apapun itu jangan sepele ya. Biasakan kalau misalnya selalu memberikan yang terbaik karena itu akan kembali kepada kamu sendiri. Apa tadi yang kamu tangkap selama pengarahan dari kampus? Kada ikut? Kerja, Bu. Nggak Jadi? ikut, Bu, kerja. Oh, oke lah kalau kalian tidak mendengarkan apa yang mau dibagikan. Ada yang ikut tadi? Kira-kira apa yang disampaikan arahan kampus seperti itu? Siapa yang ikut? Kerja semua? Saya, Bu. Ah. Saya, Bu. Oke, kalau ada bagikan kepada teman kamu yang tidak mendengarkannya. Tapi ini masih ada 5 menit lagi. Tapi kan ada videonya mungkin kali ya. Oke, silakan. Siapa yang mau berbagi tadi? Kira-kira seperti apa? Seperti kita ngikut itu, Bu. Belajarnya di kampus Merdeka, Bu. Terus? Belajar. Kampus Merdeka ini, misalnya nih mata kuliah kamu misalnya citra gitu kan, tapi bisa diambil dosen lain kan gitu kan? Kampus lain udah menjalankannya memang, iya kan? Online Ya, juga Bu. kan? Contohkan. Contohkan. Semester 6 kita nggak masuk kuliah, Bu. Contohnya saya ikut, Bu. Saya nanti selama semester 6 saya nggak masuk kuliah, Bu. Saya mengikut sama mereka, Bu. Join di kampus Merdeka itu, Bu. Oh, tapi seleksi ya, nggak semua sekalian kan gitu kan? Jadi misalnya nih, Iya, misalnya Bu. nih, ada kamu mengajukan, mengajukan ke ITB misalnya nih ya, 1 semester itu kan gitu kan. Jadi kamu nanti penilaiannya tugas seperti kegiatan gini, kamu gantikan di kampus itu, tapi kamu tetap nama kampus masih tetap ini kan gitu kan. Dari kamu nanti Iya, Bu. tugas sampai nilai akhir. Itu pun kalau hasil seleksi kan gitu kan. Kalau ikut Iya, Bu. memenuhi syarat kan gitu ya. Oke, itu memang Pendaftarannya besok, Bu. Oke, kalau misalnya itu kamu berpeluang ya ikut aja, mau lolos ya terima kasih kan gitu kan. Cuman kalau misalnya kamu sambil bekerja, ya kamu bisa minta saran bisa orang tua, bisa juga kamu bertanya dulu sama orang tempatmu bekerja. Apabila kan kemungkinan di kampus lain kan tidak seperti di kampus kita ini kan gitu kan. Nah, nanti kamu apakan dulu. Bisa, Bu. Kalau kita sambil kerja, Bu, bisa. Soalnya dia ada kelas malamnya, Bu. Oh ya udah, ikutin aja, lebih bagus. Nanti kan ada tuh, misalnya nih kamu mau melamar, nanti pasti ada apa pengalaman kamu, apa kira-kira yang paling membanggakan selama kamu jadi apa. Ada juga seperti itu. Misalnya kan udah seleksi selesai nih. Pas nanti wawancara ditanya apa yang kira-kira yang bisa kamu banggakan prestasimu selama kamu kuliah atau selama kamu yaitu karena kamu kan masih fresh graduate baru lulus. Nanti kamu bercerita, oh ya saya pernah lomba lari se-kabupaten. Kan prestasi juga. Terkadang hal-hal demikian itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi si ini tadi yang wawancara. Ya kan CPNS pun di tahap akhir kan banyak yang nggak lolos kan diwawancara, iya kan? Karena itu sangat penting. Nah, disitulah peluang-peluang yang tadi, apa kelebihan kamu, tapi kamu harus bisa menyampaikannya.
Tapi nanti kan buktinya apa? Kamu tunjukkanlah itu. Oh ya, ini sertifikatnya. Nah, gitu. Oke, itu ide yang bagus kalau kamu minat, ya. Semoga tidak semuanya, tapi adalah beberapa di antara kalian yang bisa lolos lah ya, ikut seperti itu supaya bisa memberikan semangat ke teman kamu, mungkin juga ke beberapa tempat lain. Tapi kalau kamu mungkin ada temanmu yang lain, kalau kampus lain sudah melakukan itu, ya. Jadi bisa dia di sini nanti ikut ITS, bisa di sini ikut di USU misalnya, tapi tetap online. Ada tadi pilihannya kelas malam seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaannya lagi? Cukup? Bu, jam berapa Bu besok dikumpul Bu? Sabtu aja jam 8. Oh Ya kan? iya Bu, makasih ya Jadi, Bu. karena itu kan soalnya agak banyak, kemudian itu apa permintaan dari kampus tiap pertemuan itu ada dan jawabannya agak panjang. Jadi kamu tinggal hanya melihat oh ini di materi berapa ya, lalu jawab gitu. Jadi nanti saat UAS kamu nggak mencari-cari lagi, tinggal memindahkan. Jadi nanti ujian jam 8 sampai jam 9 misalnya kamu udah selesai karena hanya tinggal memindahkannya. Ya, yang mengetik tadi enak dia tinggal copy paste. Kalau tulis tangan kan tulis tangan lagi kan begitu. Kalau misalnya kamu mau yang mengerti itu kerjakan aja nomor 1 sampai 14 tadi. Misalnya ya, karena nanti kan dibagi lagi yang mana A atau B ya. Ibu ingatkan kembali nanti tulis kembali soalnya ya. Jadi Ibu tidak melihat itu yang nomor 1A, 1B enggak. Tulis soalnya, jawab. Tulis soalnya, jawab seperti itu aja ya. Oke, ada lagi? Ada? Anda coba perhatikan temanmu kiri kanan supaya dikenal atau sudah saling mengenal. Silakan di-on-kan videonya Putri supaya yang lain saling melihat. Ari, Septeria, Sela. Sela ada ya, Sela, Rama. Rama coba lihat si Angel seperti apa. Mana Angel? Coba minta Angel videonya di-on-kan. Sama Sela. Ada, Septeria, Sari. Oke lah ya, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Selamat malam, kita tunggu jadwal UAS dari kampus kapanpun itu. Nanti apabila ada misalnya pengisian kuesioner, karena pertemuan kita sudah selesai, ya silakan diikutin ya. Oke, selamat malam, terima kasih. Malam Bu. Malam Bu. Malam Bu. Malam Bu.